mempersiapkan lagu pembuka Yesus berkeliling di Galilea 546. 546 kita nyanyikan bait 1 dan 3. Mari kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa, seringkali kita tidak taat pada kehendak Allah. Maka kita mohon belas kasih dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah menjadi saudara kami. Perbaharuilah kami dengan Roh-Mu, agar kami setia pada perjanjiannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu
berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel, dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang Engkau. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes, serta pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan.
Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Para suster, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dia mewartakan dengan cara berkhotbah, mengajar, tapi juga dengan menyembuhkan mereka yang sakit, mengusir mereka yang kerasukan, mengusir setan-setan dari orang-orang yang memang datang kepadanya untuk dibersihkan. Inilah pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dan Dia mempunyai kekuatannya karena Dia mempunyai waktu untuk selalu menyatukan dirinya dengan Bapanya. Dia pagi-pagi menyediakan waktu pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Kekuatan inilah yaitu kekuatan persatuan cinta kasih antara Putra dengan Bapa, dan Roh Kudus memampukan Yesus untuk mengusir setan-setan dari orang-orang yang datang untuk dibersihkan darinya, memampu menjamah mereka yang sakit. Inilah pula yang kita harapkan kalau kita mengenal Yesus, pertama-tama bukan saja Dia Putra Allah, tapi Dia mempunyai relasi yang begitu dekat dengan Bapanya. Maka kita mohon juga agar di tengah-tengah kesibukan kita berani mencontoh Yesus, menimba kekuatan dari Allah sendiri, mengalirkan berkat dari Allah sendiri, karena kita mempunyai kesatuan yang begitu dekat, yang intim, yang hangat. Mengalir dari sana pelayanan-pelayanan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa menyesal kami menghadap kepadamu, terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah roti dan anggur ini menjadi santapan yang menyelamatkan hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya dia menghapus dosa kami, dan dengan bangkit dari antara orang mati, dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu, Bapa, dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dalam keheningan batin kita, kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita pergi ke tempat dan kota lain di sekitar sini untuk memberitakan Injil di sana, karena untuk itu aku telah datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan sabda penyembuhan dan piala keselamatan. Semoga kami mampu mewartakan sabda putra-Mu bagi orang-orang yang kesepian, sambil mendambakan kebahagiaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.